Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim masih bersama guru kita Al-Ustadz Yusuf Mansur. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah bersama kita bintang tamu kita yang akan menginspirasi kita dengan ceritanya, Ibu Yani. Assalamualaikum. Dipegang mic-nya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bijak banget guru ya. Bawaannya kalau ketemu Mbak Yani pengen hadir di pesta pernikahan. Hajatan. Hajatan. Banyak Pasti makanan. jangan sampai pengen akadnya lagi Iya ya. salah. Jangan dong ya Allah, akad lagi. Berapa yang di rumah? Baik. Sapu balik keluar. Ibu Yani, ini Masya Allah mungkin bisa berbagi cerita dengan kita. Kenapa kok tiba-tiba Ibu Yani memilih untuk mengerjakan apa yang sekarang ini lagi dikerjakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya makasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini bukan pilihan sih. Ini tuh hal yang memang panggilan saya bilang sih. Bukan pilihan. Bukan pilihan tapi panggilan. Karena memang sebelumnya kita nggak pernah ada di posisi untuk ingin mengurus pernikahan seseorang. Ingin menjadi sesuatu yang ada di tengah-tengah orang merayakan hari kebahagiaan. Iya, benar. Tapi tiba-tiba mungkin ini panggilan Allah harapkan kita hadir di situ untuk akhirnya bisa menjadi orang yang menjadikan saksi kebahagiaan bagi orang lain aja. Allah. Gitu. Nah, kendala-kendala sebelum sampai ke dalam titik ini kan nggak semulus yang kita sangka kan. Mungkin itulah yang akan dibagi sehingga akhirnya menginspirasi kita tidak berhenti di tengah jalan. Kalau untuk ada menjemput amal impian. apa yang kira-kira pemirsa bisa ngikutin gitu. Karena susah loh ngurus pernikahan sendiri aja susah. Iya. Nah dia ngurusin pernikahan orang. Iya benar guru. Iya benar. Gak diomelin lagi. Iya diomel-omelin pasti ya. Jadi ada pepatah tuh WO tuh tempatnya salah dan dosa. Jadi semua hal yang berhubungan dengan acara itu pasti kita yang akan menjadi orang yang akan disorot, menjadi poin paling pentingnya. Kalau baik kita nggak pernah dilihat, ya nggak pernah dilihat. Dekornya bagus, semuanya bagus, nggak ada nanyain WO-nya siapa. Tapi kalau ada sesuatu pasti WO yang ditanya. Nah, jadi hal-hal ini yang membuat kita untuk terus selalu berusaha memberikan yang terbaik setiap waktu. Kalau ditanya bagaimana proses sampai di titik ini luar biasa, sangat panjang. Apalagi tadi yang dibilang sama Pak Ustadz ada amalan-amalan apa itu sangat betul ya. Apalagi kalau kita bicara pernikahan itu hubungannya bukan secara horizontal tapi vertikal. Ada banyak hal yang di luar logika yang tidak bisa kita nilai hanya dari sekedar uang atau materi atau kesiapan saja. Tapi kita butuh ridhonya Allah dalam pernikahan, itu yang pertama. Nah sampai di titik ini luar biasa panjang, saya melewati banyak sekali hal yang sangat membuat kita selalu akhirnya mengingat Allah setiap waktu gitu. Salah satunya adalah amalan-amalan yang selalu sampai hari ini alhamdulillah kita amalkan yaitu IEM tuh. Iya. Iya em. Iya. Amalan Yusuf Mansur. Iya. 4 surat. 4 surat, Masya Allah itu luar biasa sekali menjadi penyejuk saat kita lagi stres, lagi banyak pikiran. Apalagi kalau kita bicara pernikahan berarti bicara banyak kepala. Kita mintanya satu sama Allah, si pemilik hati semua ini. Gitu. Ustazah ini mah. Masya Enggak, Allah. 4 surat tuh pemirsa mau tahu kali apaan. Ar-Rahman, Mulk, kemudian Yasin, kemudian Al-Waqiah. Oh Betul. oke. Itu diamalin tiap hari. Ngamalin terus. Ngebuka rezeki. Ngebuka sama yang paling penting waktu itu di saat saya pernah di titik terendah dalam hidup waktu mencoba usaha ini di awal-awal itu sedekah brutal yang paling parah. Sedekah Wah, brutal. Itu paling parah dan itu benar-benar Dinolin itu. Dinolin. Allah. Dinolin. Itu sempet gimana ceritanya tuh bisa 2 hari nggak makan tapi nggak lapar hanya dengan minum. Karena nggak punya uang sepeser pun ada uang cuma 20.000. Ada temen yang butuh betul-betul uang itu. Sikat. Kita kasih Oh. 2 hari nggak makan, berikutnya saya nggak diganti 100 kali lipat itu Pak. 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. 1000 kali lipat alhamdulillah. 20 jeti dong. Dan Tuh Bu, ayo Bu. itu bonusnya satu lagi Pak. Apa tuh? Dikasihin sama orang umroh gratis. Allahu Akbar. Itu jeda kurang lebih 2 minggu dari kejadian itu. Oh Bu, ayo nol-nolin dah udah. Jadi itu benar-benar terbukti nyata. Itu lillahi ta'ala. Keren sedekah ya. Sangat-sangat amat keren. Sama ini anak yatim Pak Ustadz. Sama anak yatim. Jadi waktu itu nikahnya telat nih. Tapi pengen banget punya anak. Gimana caranya? Akhirnya ngambil anak yatim dengan gaji yang pas-pasan. Nah, waktu itu masih
kecil banget masih memulai, rasanya kayak nggak mungkin punya bisa Oh ini masih membiayai. gajian nih, belum cerita Masih. jadi pengusaha kayak sekarang. Udah tapi masih yang kecil lah ya, masih Oke. sedikit-sedikit memulai gitu. Dalam keadaan begitu Ya, nggak cukup ngangkat betul. anak yatim. Iya, apalagi kita kan nggak ada gaji itu ya Pak Ustadz, gajinya sama Allah langsung ya. Nah tapi setiap kali anak itu butuh untuk sunat, untuk apa segala macam kebutuhannya di saat kita nggak ada tuh Allah adain. Dan itu yang mungkin jadi berkah ya sampai. Iya itulah yang kemudian mengangkat Mbak Yani dan keluarga sampai posisi ini ya. Kalau boleh tahu karyawan sekarang berapa? Kalau yang di kantor betul-betul stay kita ada sekitar 6 sampai 7 orang. Oke. Tapi kalau yang yang freelance freelance sampai 30. Oh subhanallah. Karena kalau buat acara 6.000 orang kan kita emang butuh banyak tenaga. Berkahnya itu ya. Masya Bener demen loh gue tuh kalau usaha yang melibatkan pelayanan ke orang banyak itu pemirsa seneng. Ya tukang bubur, tukang gado-gado, tukang pecel, tukang ayam, tukang somai, terus penyedia jasa layanan takjil. Betul. Itu dapat 2 dunia akhirat itu. Iya. Dan selalu belajar di setiap hari Sabtu Minggu, setiap ada orang menikah, setiap hari itu juga saya belajar banyak hal. Belajar apa tuh? Banyak hal sekali tentang bagaimana Allah itu begitu dekatnya hadir dengan kita semua. Apalagi kalau kita sebelum akad nikah ada pembacaan Oh iya. ayat suci Al-Quran, ada Otomatis tausiah. ikut denger ya. Kita seperti diingatkan setiap minggu tentang pernikahan, tentang bagaimana hubungan relationship yang sangat bagus sesuai dengan sunnah dan lain-lain. Itu yang jadinya kita dapat ilmu gratis tiap waktu. Dan niatin aja pemirsa kalau dagang kerja itu sambil ngelayanin orang. Jadi nyari duit itu jangan khawatir, nyari duit itu ibadah paling enak. Jadi jangan sampai salah, kerjaan lu nyari duit mulu. Lah emang, nyari duit disuruh sama Allah sih, yang gak boleh menyolong. Nyolong gak boleh mah, mesti dicamkan baik-baik. Lu kerja pengen kaya, lah emang siapa yang pengen miskin, ngawur aja. Dan menjadi kaya itu juga perintah Allah. Was'alullaha min fadlih, gitu. Nah tapi kalau bisa, kerjalah dan usahalah yang ikut ngelayanin orang banyak seperti Mbak Yani. Sebulan bisa ngelayanin orang berapa itu? Bisa pernah yang sampai 1 bulan itu 30 klien. 30 klien. Pernah. Kalau satu klien 1.000, 30.000 dong. Saat itu nggak banyak-banyak banget sih. Kalau 100 3.000 dah ya. Iya. Iya tapi lumayan dah tuh. Makasih lah Mbak Yani. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti ada beberapa poin yang aku ambil nih. Pertama amalannya. 4 surat. Yasin, Ar-Rahman, Waqi, Al-Mulk. Tiap hari. Tiap hari Sama sedekah. waktunya sama sedekah brutal. Oh, iya. Ada motor sedekahin? Enggak ada, motor tetangga. Jangan guru. Iya, Bercanda lah. Dan itu langsung dibalas sama Allah Langsung. Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Waqiah, Yasin ini dibaca tiap hari, menjaga kita setiap hari pastinya. Jaga ngingetin sebetulnya sih. Setiap kali kita mau buat jahat kayaknya diingetin lagi gitu. Masya Allah. Kayak ada yang Pagar. ngerem. Kayak ada pagar ya. Malu sama Allah gitu. Mintanya sama Allah kok masih ngelakuin salah. Nggak bener. Ar-Rahman, Al-Mulk, Waqiah, Yasin, momen paling sering dibaca di hari apa, di waktu apa? Saya suka banget Ar-Rahman sih. Apalagi di setiap Habis maghrib kah? Habis Ar-Rahman itu saya baca kadang-kadang sore sih Pak Ustadz. sore ya? Sore. Bebas ya, Ya. bebas aja ya. Kalau guru nyaranin bebas, tapi yang penting harus dibaca 4-4-nya guru ya. Lebih cakep lagi diapalin. Wah, Sehari sayat aja, sayat, 4 surat itu 1 tahun selesai. Masya Allah. Jadi kan dibawa-bawa terus dalam hati kita. Allah. Masya Allah. Aduh, ayo nggak pakai lama, langsung dikerjain, diamalin dan rasain berkahnya ya. Masya Allah ya. Dan baik, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Taufik Rahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan